Setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Tapi, gimana kalau langkah kecil itu ternyata bisa bawa kamu ke kesuksesan finansial? Banyak orang mikir, investasi atau usaha itu butuh modal gede. Padahal ada loh cara-cara kreatif buat mulai dengan modal minim. Enggak perlu langsung mikirin untung jutaan rupiah sehari. Yang penting, kamu berani mulai. Bayangin ini, seseorang yang tadinya cuma punya 500 ribu rupiah di rekening, tiba-tiba nemuin cara buat ubah itu jadi penghasilan rutin. Atau misalnya, kamu yang punya barang-barang jarang dipakai di rumah, malah bisa disulap jadi ladang cuan. Nah, hari ini kita bakal kasih kamu 12 ide unik yang bisa jadi titik awal menuju impian finansialmu. Dari trading barang bekas berkualitas sampai nyewain barang pribadi, semuanya bisa dilakuin tanpa harus keluarin duit banyak. Jadi, siapa tahu ide-ide ini bakal jadi pemicu kamu buat ngubah pola pikir dan mulai bertindak. Ingat ya, perubahan enggak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang, yang kamu butuhin cuma satu ide brilian, sedikit keberanian, dan tekad buat mencoba. Siap buat mulai. 1. Investasi dalam barang antik atau barang langka. Kalau kamu suka mainan retro atau barang vintage, kenapa nggak sekalian bikin itu jadi ladang cuan? Coba deh, cari barang-barang antik kayak kartu Pokemon edisi terbatas, kamera analog lawas, atau jam tangan jadul. Barang-barang ini tuh kadang harganya naik berkali-kali lipat loh. Apalagi kalau tren koleksi lagi booming. Misalnya, kamu beli kartu Pokemon bekas dengan harga 500 ribu rupiah. Tahun depan bisa jadi 1 juta rupiah lebih. Modal awalnya juga nggak harus gede-gede amat. Mulai dari 500 ribu sampai 1 juta rupiah udah cukup buat beli barang murah yang potensial. Tapi ingat ya, investasi barang antik ini butuh pengetahuan tentang pasar koleksi. Jangan asal beli barang tua, terus harap langsung untung besar. Pelajari dulu tren apa yang lagi hype, misalnya barang elektronik vintage atau komik langka. Selain itu, pastikan barang yang kamu beli kondisinya masih bagus dan layak jual. Kalau kamu rajin riset dan sabar, investasi ini bisa bikin kamu ketawa-tawa pas lihat hasilnya. Siapa tahu, barang antik kamu nanti bisa jadi pohon duit yang menghasilkan cuan rutin. 2. Trading barang bekas berkualitas. Kamu pernah nggak sih ngelewatin barang bekas di pasar loak atau toko online terus mikir, barang ini kok kelihatannya bagus ya? Nah, itu tuh peluang emas buat trading barang bekas berkualitas. Kamu bisa beli barang kayak pakaian branded second hand, kursi kayu antik, atau barang elektronik bekas dengan harga murah. Terus, setelah dibersihin atau diperbaiki, kamu bisa jual lagi dengan harga lebih tinggi. Misalnya, kamu beli kursi kayu antik seharga 200 ribu rupiah, bersihin sedikit, terus jual lagi seharga 500 ribu rupiah. Lumayan kan? Nah, biar bisnis ini lancar jaya, kamu harus jeli lihat peluang dan pintar nego harga. Cari barang-barang yang masih punya nilai tinggi, tapi dijual murah karena pemiliknya nggak tahu nilai sebenarnya. Selain itu, manfaatin platform online kayak Tokopedia, Shopee, atau Instagram buat jualan. Dengan strategi yang tepat, trading barang bekas bisa jadi sumber penghasilan rutin yang bikin kamu tersenyum lebar. Yuk, coba mulai sekarang. 3. Menyewakan barang pribadi. Punya barang-barang mahal di rumah yang jarang dipakai. Kayak kamera DSLR, drone, atau gaun pesta. Kenapa nggak nyewain aja? Kamu bisa dapetin penghasilan pasif dari barang-barang yang biasanya cuma nongkrong di lemari. Contohnya, kamu bisa nyewain sepeda lipat buat akhir pekan atau gaun pesta buat acara spesial. Modalnya nggak ada. Tinggal promosiin barang kamu di media sosial atau marketplace, udah bisa dapet cuan. Nah, supaya bisnis penyewaan ini lancar, pastikan barang kamu kondisinya oke dan aman dipakai. Buat aturan yang jelas soal cara pakai barang dan biaya kerusakan kalau terjadi hal-hal enggak diinginkan. Selain itu, kasih sentuhan personal kayak bonus tips perawatan atau packaging yang menarik buat bikin pelanggan seneng. Dengan manajemen yang baik, nyewain barang pribadi bisa jadi sumber penghasilan tambahan
yang lumayan bikin dompet kamu tebal. Udah siap nyerahin barang kamu buat disewain? What? Menjual jasa unik. Punya skill atau ide segar yang beda dari yang lain? Waktunya jualan jasa unik. Kamu bisa bantu orang detox media sosial mereka buat kurangin stres digital. Atau jadi penulis surat cinta profesional buat mereka yang pengen ungkapin perasaan tapi bingung gimana caranya. Atau kalau kamu suka fotografi, coba deh bikin sesi foto mini buat anak-anak atau hewan peliharaan. Jasa-jasa kayak gini tuh lagi banyak dicari loh, apalagi sama orang-orang yang pengen sesuatu yang personal dan spesial. Modal buat jualan jasa unik ini juga minim banget, cuman butuh skill atau ide kreatif aja. Yang penting, kamu harus promosiin jasa kamu dengan cara yang menarik, misalnya lewat Instagram atau TikTok. Bikin konten yang lucu atau informatif biar orang tertarik. Kalau kamu konsisten dan inovatif, menjual jasa unik bisa jadi bisnis yang bikin kamu ketawa-tawa pas lihat saldo rekening. Yuk, coba pikirin ide unik kamu sendiri. 5. Budidaya tanaman hias atau herbal mini. Punya hobi nanam tanaman? Kenapa nggak bikin itu jadi bisnis kecil-kecilan aja? Kamu bisa mulai budidaya tanaman hias kayak sukulen mini, kaktus, atau herba seperti mint dan rosemary. Tanaman-tanaman ini tuh lagi populer banget di kalangan pecinta dekorasi rumah. Modalnya juga nggak mahal-mahal amat, mulai dari Rp200.000 udah cukup buat beli bibit, pot, dan media tanam. Setelah itu, rawat tanaman kamu sampai siap dijual, terus promosiin di media sosial atau pasar lokal. Keuntungan dari bisnis ini adalah permintaannya yang tinggi, apalagi di kalangan ibu-ibu atau pecinta gaya hidup minimalis. Selain itu, tanaman ini relatif mudah dirawat dan nggak butuh lahan luas. Kamu bisa kasih sentuhan personal kayak desain pot yang unik atau panduan perawatan yang menarik buat bikin produk kamu beda dari yang lain. Dengan kreativitas dan dedikasi, budidaya tanaman hias bisa jadi bisnis yang bikin kamu tersenyum lebar. Siap jadi petani urban? 6. Jualan ritual kecil atau pengalaman spiritual. Tren spiritualitas lagi naik daun nih, apalagi di kalangan generasi muda. Kamu bisa manfaatin ini buat jualan ritual kecil atau pengalaman spiritual. Misalnya, kamu bisa bikin kit meditasi portable yang isinya lilin aromaterapi, panduan meditasi, dan kristal kecil. Atau, kamu bisa tawarin layanan tarot reading online buat bantu orang memahami masa depan mereka. Produk kayak buku mimpi atau jurnal manifestasi juga bisa jadi pilihan yang menarik. Modal buat bisnis ini juga nggak mahal-mahal amat. Mulai dari Rp300.000 sampai Rp1.000.000 udah cukup buat bikin kit atau belajar tarot. Pastikan kamu paham tren spiritualitas terkini dan kasih produk atau layanan yang relevan sama kebutuhan pasar. Promosiin produk kamu lewat media sosial dengan konten yang menarik biar lebih banyak orang tertarik. Dengan pendekatan yang tepat, bisnis ini bisa jadi sumber penghasilan yang bikin kamu ketawa-tawa pas lihat hasilnya. Udah siap jadi guru spiritual abad modern? 7. Bisnis pre-loved atau restorasi barang. Barang bekas yang kelihatannya udah nggak kepake bisa disulap jadi produk bernilai tinggi loh. Kamu bisa beli barang kayak meja kayu tua, sepatu bekas, atau jam tangan rusak dengan harga murah. Terus restorasi biar kelihatan lebih baik. Setelah itu, jual lagi dengan harga lebih tinggi. Misalnya, kamu beli meja kayu tua seharga Rp300.000, direstorasi jadi meja modern, terus dijual lagi seharga Rp1.000.000. Lumayan kan? Nah, biar bisnis ini sukses, kamu harus punya keterampilan perbaikan dan estetika yang oke. Pastikan hasil restorasi kamu berkualitas tinggi biar menarik minat pembeli. Selain itu, promosiin produk kamu lewat media sosial atau marketplace biar lebih banyak orang tahu. Dengan kreativitas dan dedikasi, bisnis pre-loved bisa jadi sumber penghasilan rutin yang bikin kamu tersenyum lebar. Yuk, mulai sulap barang bekas jadi emas. 8. Jualan ide atau konsep kreatif. Punya imajinasi yang liar dan ide-ide segar yang beda dari yang lain? Waktunya jualan ide kreatif. Kamu bisa jual nama bisnis yang unik
desain logo minimalis, atau ide iklan kreatif ke individu atau perusahaan. Misalnya, nama bisnis yang mudah diingat atau desain logo yang sederhana tapi menarik bisa dijual dengan harga terjangkau. Modalnya cuma ide segar dan kreativitas doang, nggak perlu keluarin duit besar. Agar sukses, pastikan ide kamu relevan sama kebutuhan pasar. Pelajarin tren bisnis terkini dan fokus di niche tertentu, kayak UMKM atau startup. Selain itu, bangun portofolio yang menarik buat nunjukin kualitas ide kamu ke calon klien. Dengan pendekatan yang tepat, jualan ide kreatif bisa jadi bisnis yang bikin kamu ketawa-tawa pas lihat hasilnya. Siapa tahu, ide kamu bakal jadi viral. Jilan, jasa penyewaan, pengalaman unik. Bosan sama usaha konvensional? Coba deh bikin jasa penyewaan, pengalaman unik. Kamu bisa nyewain hewan peliharaan kayak kucing atau anjing buat orang-orang yang pengen rasain punya hewan peliharaan tanpa komitmen jangka panjang. Atau kamu bisa jadi pemandu tur lokal buat tempat-tempat unik di daerah kamu, kayak jalur graffiti atau spot foto Instagramable. Bahkan, kamu bisa jadi teman makan malam buat orang-orang yang pengen ngobrol atau ngilangin rasa kesepian. Modal buat bisnis ini juga minim banget, cuman butuh waktu dan ide kreatif aja. Yang penting, kamu harus paham kebutuhan target pasar dan kasih pengalaman yang benar-benar unik dan berkesan. Promosiin layanan kamu lewat media sosial atau platform online biar lebih banyak orang tahu. Dengan konsep yang menarik, jasa penyewaan pengalaman unik bisa jadi sumber penghasilan yang bikin kamu ketawa-tawa pas lihat hasilnya. Yuk, coba mulai sekarang. 10. Bisnis kustomisasi barang. Kayaknya semua orang pengen punya barang yang beda dari yang lain kan? Nah, ini peluang buat kamu bikin bisnis kustomisasi barang. Kamu bisa tawarin layanan kayak custom case handphone, custom tumbler, atau custom mug dengan desain unik. Misalnya, kamu bisa cetak gambar wajah pelanggan atau quotes favorit mereka di barang-barang tersebut. Modalnya juga nggak mahal-mahal amat, mulai dari Rp500.000 udah cukup buat beli alat sablon digital atau printer sublimasi. Keuntungan dari bisnis ini adalah nilai tambah yang tinggi pada produk custom. Pastikan kamu kasih desain yang unik dan berkualitas tinggi biar menarik minat pelanggan. Selain itu, promosiin produk kamu lewat media sosial atau marketplace biar lebih banyak orang tahu. Dengan inovasi dan kreativitas, bisnis kustomisasi barang bisa jadi sumber penghasilan rutin yang bikin kamu tersenyum lebar. Siap jadi desainer andalan. 11. Investasi dalam NFT, Non-Fungible Token, MINI. Era digital udah bikin banyak hal baru, salah satunya NFT atau Non-Fungible Token. NFT ini tuh aset digital unik kayak desain grafis, musik, atau video pendek yang bisa dijual di platform blockchain. Kamu bisa beli atau bikin NFT sendiri, lalu jual lagi dengan harga tinggi kalau diminati kolektor digital. Misalnya, ilustrasi karakter kartun atau GIF animasi unik bisa dijual dengan harga fantastis. Modalnya juga nggak mahal, mulai dari Rp100.000 sampai Rp500.000 udah cukup buat bayar biaya transaksi. Tapi ingat ya, investasi NFT ini butuh pemahaman soal teknologi blockchain dan tren pasar digital. Pelajarin jenis-jenis NFT yang lagi populer dan platform yang tepat buat jualan. Selain itu, pastikan ide kamu kreatif dan unik biar menarik minat pembeli. Dengan kombinasi pengetahuan teknologi dan kreativitas, investasi NFT bisa jadi sumber penghasilan yang bikin kamu ketawa-tawa pas lihat hasilnya. Udah siap masuk dunia NFT? 12. Investasi dalam microgreens atau tanaman edible. Punya lahan sempit, tapi pengen nanam tanaman yang bisa dijual. Cobain deh nanam microgreens atau tanaman edible, kayak kreme, bayam merah, atau selada air. Tanaman ini tuh bisa dipanen dalam waktu 1-3 minggu dan sering dipakai dalam masakan gourmet. Modalnya juga nggak mahal-mahal amat, mulai dari Rp200.000 sampai Rp500.000 udah cukup buat beli bibit, pot, dan media tanam.
Keuntungan dari bisnis ini adalah pertumbuhan cepat dan nilai jual tinggi. Pastikan kamu rawat tanaman dengan baik biar hasilnya berkualitas tinggi. Selain itu, promosiin produk kamu ke restoran, kafe, atau konsumen individu lewat platform online atau pasar lokal. Dengan konsistensi dan inovasi, investasi dalam microgreens bisa jadi bisnis yang bikin kamu tersenyum lebar. Siap jadi petani modern? Nah, gimana? Udah nemu ide yang cocok buat kamu? Ingat ya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai sekarang cobain salah satu ide ini dan lihat hasilnya. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita, biar kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, salam cuan.